Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai istri WNI terima uang dari suami WNA. Gimana perpajakannya? Nah, banyak sekali orang bertanya seperti ini ya. Sebenarnya simpel sekali, sebenarnya jawabannya tidak ada pajak gitu. Nah, by the way, disclaimer dahulu teman ya. Ini video bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya, bukan. Ini adalah informasi yang umum saja di YouTube. Kalau ada yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, pertama kita bahas kenapa bisa terjadi hal ini. Ini gampang aja ya, sederhana sekali karena mungkin Anda WNI nih, lu seorang istri WNI atau lu seorang suami WNI menikah dengan WNA, terus lu terima uang atau terima harta atau mobil atau properti atau apapun itu, kemudian masuklah ke rekening lu atau ganti nama ke nama lu gitu ya. Mungkin lu beli properti juga bisa. Jadi uangnya dari luar negeri, dari suami, nah kemudian masuk ke sini ke rekening lu, barulah lu belikan properti. Nah, kemudian balik nama menjadi nama lu kan. Nah, intinya terjadi perpindahan harta nih dari luar negeri suami kepada WNI dalam negeri. Nah, ini hal yang wajar teman-teman ya, ini hal yang wajar aja, namanya orang menikah kan, itu hal yang wajar, namanya juga suami istri ya. Nah, masalah menjadi muncul ketika nih ya, ada 5 hal yang mungkin perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah bahwa pernikahan terjadi di luar negeri, tidak terdaftar di Indonesia. Nah, banyak orang berpikir nih, wah gue menikahnya di Singapura atau di Amerika atau di luar negeri. Gue tidak punya surat legal di Indonesia nih. Apakah bakal jadi masalah ketika gue beli rumah pakai uang suami? Nah, menurut gua nggak ada masalah teman-teman. Menurut gua nggak ada masalah. Yang penting ada surat sah ya bahwa lu suami istri. Udah gitu aja. Setahu gua, sepemahaman gua tidak ada syarat menikahnya harus di Indonesia. Nggak ada syarat. Yang penting bisa dibuktikan bahwa lu suami istri. Udah gitu aja. Nah, secara legal ya. Nah, tetapi lebih baik ke depannya segeralah lakukan pendaftaran surat kawin di Indonesia gitu. Jadi pakai surat kawin di luar negeri itu lu bawa ke Indonesia, daftarkan di KUA Indonesia. Setahu gua boleh deh, bisa ya. Nah, tetapi anyway, Anda sudah sah suami istri, yang penting punya surat legalnya, walaupun dari luar negeri. Menurut gue seperti itu. Yang kedua, kalau nilainya besar, nah kadang-kadang sampai miliaran tuh, orang khawatir juga ya, gue dapat uang dari suami, tapi miliaran gitu, kagak khawatir. Nah, menurut gue solusinya nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah juga. Yang penting adalah lu suami istri sah, ada surat kawin, selesai urusannya, gitu. Yang ketiga adalah kadang-kadang orang berpikir ada ketakutan bahwa sebenarnya ini ada perjanjian terselubung nih. Ada perjanjian terselubung di mana WNA itu pengen beli properti di Indonesia, kemudian dia kawin dengan orang Indonesia, dan dibelilah properti atas nama orang WNI Indonesia itu gitu loh. Nah, gimana solusinya? Menurut gua ini pun nggak ada masalah teman-teman ya. Ini perjanjian-perjanjian seperti ini biarlah diurus di belakangan gitu loh. Biarlah jadi urusan kalian berdua aja gitu. Tetapi dalam perspektif hukum pajak, sepanjang lu bisa membuktikan lu suami istri ada dokumen sahnya, maka pajak nggak molek lagi, pajak nggak peduli gitu. Pokoknya ini adalah suami istri jadi nggak ada masalah gitu ya. Yang keempat, mungkin orang mempermasalahkan gimana kalau tidak ada status legal pernikahan? Nah, gimana kalau ini suami gua, tetapi kita tidak punya surat legal pernikahan. Ya kita cuman karena menganut pola pikir orang barat gitu ya. Kita menikah tetapi kita tidak menikah gitu ya. Nah, ini nggak bisa teman-teman ya, ini nggak bisa. Mohon maaf nih teman-teman. Walaupun lu suami istri sudah membuat perjanjian sehidup semati, tetapi tidak ada legal formal, tidak ada surat kawinnya, maka menurut pajak tidak bisa. Anda dianggap orang yang berbeda, gitu ya. Nah, solusinya apa? Gampang. Solusinya bikinlah hutang piutang, ya. Laporkanlah di harta lu, istri, sebagai hutang dari si orang WNA ini, gitu. Nanti kalau Anda sudah menikah secara resmi, ada dokumennya, barulah dihibahkan hutang itu kepada si istri, gitu. Beres, teman-teman ya. Tetap tidak ada pajaknya. Kemudian yang kelima, gimana kalau ada prenup, ada PHMT atau ada surat perjanjian pisah harta. Nah, ini menurut gua nggak masalah juga. Yang penting lu suami istri sah, ada surat legal, walaupun kalau ada perjanjian pisah harta, tetap ini pembelian harta atas nama istri tidak kena pajak menurut gua ya. Karena di Indonesia tidak mengenal perpisahan perpajakan untuk suami istri. Gitu. Pisah harta boleh, tetapi pajak tidak. Pajak itu suami istri adalah satu kesatuan entitas. Oke? Okay? Nah, sekarang kita bahas mengenai suami istri nih, satu kesatuan entitas itu bagaimana? Di dalam hukum Indonesia, teman-teman, kita tidak mengenal yang namanya suami istri itu berpisah.
gitu. Memang ada surat perjanjian pisah harta itu bisa dibikin di notaris dalam rangka nanti peradilan umum ya, dalam rangka peradilan umum ketika terjadi perceraian dan sebagainya. Nah, sengketa itu bisa menggunakan surat prenup-nya, bisa menggunakan surat pisah hartanya. Tetapi dalam kasus pajak tidak. Dalam kasus pajak pisah harta ataupun tidak pisah harta ataupun memilih terpisah ataupun tidak memilih terpisah, suami istri adalah satu kesatuan ekonomis menurut pajak di Indonesia ya. Artinya apa? Artinya apapun kondisinya, ada atau tidak ada pisah harta, dalam rangka perhitungan pajak, keduanya dianggap satu entitas. Buktinya apa? Buktinya ketika lo mau hitung PKP, omset dagang itu digabung suami istri, walaupun lo pisah harta. Gitu. Buktinya apa lagi? Kalau suami istri bekerja, sama-sama bekerja, itu digabung dulu, baru hitung pajaknya, walaupun lo pisah harta. Gitu ya. Jadi, di Indonesia ini pisah harta tidak bernilai di pajaknya, pokoknya digabung dalam rangka satu entitas. Nah, artinya apa? Artinya dalam rangka pemberian suami istri yang satu entitas ini adalah tidak ada unsur pajaknya, gitu. Ibaratnya diri saya memberi ke diri saya sendiri, kan nggak ada pajaknya dong. Nah, ibaratnya gua rekening A kirim ke rekening B, tapi nama gue sendiri, punya gue sendiri, ya tidak kena pajak, gitu kan. Sama halnya suami istri. Suami kasih ke istri, istri kasih ke suami, sepanjang ini suami istrinya sah, maka dia adalah tidak kena pajak karena dianggap satu entitas ya, kecuali lu tidak sah suami istrinya gitu teman-teman ya, sesimpel itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, WNI yang kawin sama orang WNA tidak usah khawatir, itu hal yang biasa saja. Kemudian apa nama penghasilannya? Nah, walaupun kita paham ini tidak kena pajak, tetapi kan kita tetap perlu lapor nih di SPT istri nih. Lu mesti lapor sebagai harta, ya kan? Lu punya mobil, atau properti, atau tanah, atau uang, lu mesti laporkan di SPT lu sebagai harta, ya dong? Nah, kalau lu lapor harta, maka otomatis lu perlu lapor penghasilan, ya dong? Supaya cocok nih. Yang namanya SPT orang pribadi akan dianggap wajar kalau harta, kenaikan harta dan penghasilan cocok, oke? Nah, apa nama penghasilannya? Gampang teman-teman ya, namanya adalah hibah. Ya, hibah dari suami. Oke. Hibah adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Gitu teman-teman ya, tidak kena pajak, intinya seperti itu. Nah, apakah perlu surat hibah? Tidak perlu teman-teman ya, gue rasa ya tidak perlu. Cukup lo buktikan dengan bukti transfer saja. Ini bukti transfer dari nama suami gue, beres ya. Jangan bukti transfer dari orang lain teman-teman ya, dari suami lo ya, dari rekening atas nama suami. Jadi clear gitu. Nah, dan usahakan teman-teman jangan kasih uang tunai ya, apalagi nilainya besar. Kalau nilainya sampai miliaran gitu ya, jangan kasih uang tunai. Karena nanti sulit lu membuktikannya. Nanti AR kan tanya, ini penghasilan dari suami lu kah atau lu dagang? Kan lu susah membuktikannya kalau uang tunai. Oke? Tetapi kalau transfer kan jelas, ini Pak, di buku rekening kelihatan kok ini dari suami saya, namanya nama suami saya dari luar negeri. Atau dari pihak sana, luar negeri, ada bukti transfer dari sana. Atau ada dokumen dari bank di sana gitu yang menyatakan itu pengiriman uang pada tanggal sekian, ini ada bukti masuk ke rekening gua. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah, intinya dilapor sebagai penghasilan hibah. Gitu teman-teman ya, hibah tidak kena pajak. Nah, tetapi kan kata orang hibah itu mesti dari papa ke anak, anak ke papa. Memang betul teman-teman. Tetapi ini tuh dalam rangka suami istri. Suami istri itu satu kesatuan gitu. Jadi diri gua kasih ke diri gua sendiri gimana? Ya hibah namanya. Mau gimana lagi? Gitu ya. Kemudian, apakah harus dibuktikan bahwa suami di luar negeri itu sudah bayar pajak di negaranya? Nah ini banyak AR yang iseng nih. Banyak AR yang iseng. Buktikan dong kalau suami lu sudah bayar pajak di luar negeri gitu. Nah, menurut gua teman-teman ya, ini nggak perlu. Tidak perlu pembuktian seperti itu. Tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena kan dia WNA, dia bukan WNI. Dia tidak punya NPWP dalam negeri. Artinya, dia tidak ada kewajiban pajak di Indonesia dong. Nah, artinya apa? Untuk apa KPP tahu dia sudah atau belum bayar pajak di negaranya? Memangnya kalau sudah kenapa, kalau belum kenapa? Nggak ada hubungannya, ya. Nggak ada urusan sama Indonesia. Gitu ya. Nah, yang penting dia bisa buktikan dia punya surat kawin. Udah, punya surat kawin dan itu benar uang dari suaminya. Selesai urusannya. Gitu teman-teman ya. Kemudian, gimana kalau Anda belum menikah resmi? Nah, kadang-kadang mungkin lu sudah berpasangan gitu ya, tetapi belum ada surat nikah atau lagi diurus atau baru rencana menikah tahun depan gitu. Nah, tidak ada surat kawin gimana? Gampang teman-teman ya, solusinya sangat gampang. Tetap dilapor di SPT lu sebagai istri sebagai hutang piutang gitu. Jadi ada uang masuk, Anda laporkan, rekeningnya dilaporkan, kemudian laporkan ada hutang. Hutang dari siapa? Dari suami di luar negeri gitu. Jadi istri lapor ada hutang dari calon suaminya. Nanti ketika menikah resmi, suatu hari menikah resmi, nah barulah hutang itu dikonversi menjadi hibah bagi si istri. Beres deh.
gitu teman-teman ya, jadi penghasilan hibah. Apakah hutang itu kena bunga? Nggak usah lah, kalau orang pribadi ke orang pribadi ya, gitu. Kalau PT ke PT mungkin agak riskan, atau pemegang saham, tetapi kalau pribadi ke pribadi rasanya nggak masalah lah, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini, singkat aja ya. Dan kita mulai September ini kita mau promosi nih teman-teman untuk program KPP. Nah, mungkin teman-teman ada dari Anda yang pendengar atau penonton video ini yang seorang konsultan pajak atau calon konsultan pajak, nah, atau lu mungkin mantan petugas pajak, atau lu mungkin mahasiswa atau karyawan yang mungkin Anda ingin sukses berbisnis perpajakan ya, berbisnis perpajakan akuntansi hingga mencapai omset miliaran per tahun. Nah, saya buka kelas baru nih teman-teman ya, program konsultan pajak pinter guys. Di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar cara ngembangin bisnis perpajakan akuntansi Anda hingga menjadi miliarder di era digital dalam waktu kurang dari 2 tahun. Gitu teman-teman ya. Dengan pelatihan intensif ya, step by step, dan ada live coaching online langsung dengan saya. Oke. Teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP nanti. Ada video pembelajaran step by step-nya untuk Anda, dan yang paling penting, kita akan berjumpa langsung nanti nih. Jumpa langsung dengan saya, ada live coaching interaktif setiap hari Sabtu. Kita akan proses di bulan Oktober, teman-teman ya. September kita promo, Oktober kita mulai. Dan teman-teman bisa gabung dari sekarang, supaya bisa langsung masuk ke members area, supaya bisa belajar langsung dari sekarang. Nanti Oktober kita ketemu tuh, Anda sudah ada progres. Gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman memanfaatkan promo masa ini, 85% di bulan ini. Silakan daftar di website www.programkpp.com, teman-teman ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.